pasak bumi atau yang dikenal juga dengan nama tongkat ali. Tanaman ini sejak zaman dahulu dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pada pria. Wah, kok bisa ya? Kandungan apa saja ya di dalamnya sehingga dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pria? Dan adakah khasiat lain bagi kesehatan? Dr. Ekles akan membahasnya secara tuntas bersama Dr. Herbal Medik Erna Hayati di segmen kali ini. Penasaran kan? Yuk langsung kita simak. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai tanaman pasak bumi. Nah, mungkin pemirsa ada yang sudah pernah mendengar ataupun ada yang mungkin belum pernah mendengar, tapi mungkin ini segelintir orang tahu bahwa tanaman ini cocok untuk pria, bermanfaat untuk kejantanan katanya. Nah, saya sudah bersama Dr. Erna Hayati, MMMSI, ahli herbal medik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Seperti pembahasan kita kali ini tentang pasak bumi ya, kita selalu semangatnya kalau bahas soal ini dokter. Semangat. Nah, kenapa sih dinamakan pasak bumi atau tanaman apa ya? Tongkat ali. Tongkat ali. Kenapa dokter? Karena bentuk akarnya itu menancap ke tanah bagaikan tongkat. Kalau perkiraan saya seperti itu ya. Jadi panjang seperti tongkat juga, kira-kira dari sini segini setengah meter lebih nancap ke bawahnya. Dan menusuknya seperti pasak. Seperti pasak. Makanya dikatakan pasak bumi atau panjang kayak tongkat. Dan lurus. Dan lurus. Berarti dokter Erna, ini sejenis tanaman ya? Ya, betul. Namanya pasak bumi? Ya. Oke. Nah, karena dia tadi ya pasak ke bumi dan berbentuk tongkat itu namanya ya. Nah, ini kan direlasi dengan kejantanan pria, obat. Kira-kira apa saja sih manfaatnya, Dok? Pasak bumi ini. Ya, pasak bumi ini yang lebih dikenal adalah untuk kejantanan pria. Ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar kejantanan pria saja, tetapi dia juga bisa untuk kejantanan pria ini. Nah, ya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira apa sih dokter yang sehingga membuat lebih kuat? Bagi pria-pria nih? Ya, jadi sebenarnya di dalam, ini sebenarnya bentuk akar yang harusnya ya ada ya tersedia yang panjang-panjang, yang masih gelondongan. Tetapi kebetulan saya hanya ada sediaan yang sudah diserut. Karena kalau segelondongan itu permukaannya lebih kecil. Kalau ini kalau udah diserut-serut, permukaannya lebih besar sehingga untuk menarik zat aktif yang ada di dalam akar pasak bumi ini bisa lebih cepat. Karena permukaannya tadi ya. Ya, seperti itu bisa lebih cepat dan nanti akhirnya cara pembuatannya pun bisa hanya diseduh saja. Jadi artinya kalau ini bisa diseduh, bisa direbus, tapi kalau untuk yang berbentuk akar sebaiknya itu direbus. Sebaiknya direbus. Nah, kembali lagi ke fungsinya dokter. Kejantanan nih, kenapa nih dok? Penasaran nih. Jadi masalah kejantanan hubungannya dengan hormon. Ada isi apa sih dok sehingga menyebabkan isinya ini kuat katanya? Iya, kandungan isinya yang zat aktif yang terdapat di dalam akar pasak bumi ini adalah uricum-malacton, uricum-mannon, dan lain-lain banyak sekali. Dia juga mengandung flavonoid, alkaloid, saponin dan semuanya itu juga berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan. Ya, daya tahan tubuh termasuk ya. Daya tahan tubuh, antioksidan, dia bisa juga antiinflamasi. Nah, manfaat sebagai antiinflamasi, kan kita sering mengalami peradangan ya. Nah, inflamasi itu artinya peradangan. Sesuatu peradangan itu artinya sesuatu sel di dalam tubuh kita itu mengalami perlukaan. Ya. Nah, jadi dia membantu proses penyembuhan cepat. Membantu proses penyembuhannya. Jadi yang kita ada sedikit inflamasi atau peradangan, boleh. Boleh ini. Oke. Nah, apa hubungannya di tubuh sehingga dia secara orientasi, ini aku langsung jadi kuat nih dokter kalau minum akar. Ya, jadi dia mengandung, tadi belum pasak saya sebut bumi. ya, pasak bumi bumi ini mengandung uricum-mannon, uricum-malacton itu yang rasanya pahit. Ya, jadi dia itu fungsinya untuk peningkatan hormon dari testosteron, hormon laki-laki. Nah, itu intinya. Nah, setelah dia di dalam peningkatan, merangsang peningkatan itu sehingga terpancinglah untuk rangsang seksualitas. Oke, karena peningkatan perangsangan dari hormon testosteron tadi. Testosteron itu. Berarti ini hanya bisa disarankan bagi pria. Kalau untuk wanita? Bisa, bukannya pria saja, tapi memang lebih banyak pria yang menggunakannya. Tapi wanita pun juga bisa, karena banyak manfaat daripada akar pasak bumi ini. Gitu. Oke, jadi relatifnya ke situ ya dokter. Berarti dia meningkatkan stamina karena berhubungan dengan hormon pria tadi. Iya, betul. Oke, baik dokter Ana, gimana nih cara meramu pasak bumi ini dok? Penasaran nih dok, bahannya apa dok?
Jadi bahan-bahannya itu, bahan utamanya adalah akar pasak bumi. Akar pasak bumi ini ada yang masih gelondongan, boleh direbus. Tapi kalau yang udah diserut ini bisa diseduh, bisa juga direbus ya. Jadi bisa bahan tambahannya bisa ditambah jahe atau gula merah atau ini kayu manis ya? Atau madu. Ya, jadi cara merebus untuk membuat ramuan yang baik dan benar itu direbus sampai mendidih. Boleh jadi sambil mendidih dulu ya? Ya, setelah mendidih lalu boleh dikecilin dengan api kecil. Ini udah mendidih kali ya, Dok ya? Ya, dikecilin dengan api kecil. Udah gitu kita buka ya. Iya. Nah, yang pertama kita masukkan kayu manis dulu. Ini kayu manisnya ya. Kayu manis ini. Nah, kurang lebih dua batang. Dua batang ya? Ya, 2 batang. Nah, kemudian lalu ditambahkan ini yang sudah diserut tadi ya? Yang sudah dicuci ini. Oke, pasak bumi. Ini ya secukupnya aja ya. Dengan secara empiris itu memang kalau untuk 2 gelas. Ya. Jadi ukurannya gimana, Dokter? Kalau secara empiris itu cukup dengan genggaman kita aja. Secemput? Ya. Oke. Kalau 2 gelas berarti ini 2 genggaman. 2 genggaman? Ya, Oke. ya ini direbus. Nah, kalau kebanyakan ada efeknya, Dok, atau gimana? Terlalu banyak tidak bagus, terlalu lama mengkonsumsinya juga tidak bagus. Nah, apalagi para pria kan, Dok, apalagi para pria kan semangat nih. Ya. Mau lebih kuat berarti lebih banyak. Nah, itu salah ya? Ya, salah. Jadi untuk dosis itu yang paling aman itu untuk ekstraknya ya 200 mg per hari. 200 mg per hari. Ya. Oke. Jadi tiap hari minumnya. Jadi kalau minum sehari 2 hari aja ya nggak terasa manfaatnya. Oke. Jadi disarankan minum selama berapa lama, Dokter? Apakah bisa setiap hari? Bisa setiap hari. Seterusnya atau mungkin ada jangka waktu? Oh tidak, ada jangka waktunya. Di dalam penelitian itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Jadi untuk yang infertilitas itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan mengkonsumsinya. 200 mg per hari. Ya, jadi dalam jangka lama juga itu. Ini setelah api kecil dididihkan selama 15 menit. Baik, Dok, ini kayaknya sudah 15 menit, udah ini ya? Oke, jadi matikan saja. Oke. Oke, jadi setelah ini kita ambil ini ya? Iya, kita ambil disaring airnya, dulu, Dokter ya? Ya, kita saring dulu. Ya. Dari baunya memang ada khas kayu manis ya? Ya, ini bau kayu manisnya, tapi rasanya nanti dua-duanya ada rasa. Ada rasa. Tapi bau pasak bumi memang tidak ada khas gitu ya, Dok? Ya, nggak ada, tapi rasanya yang khas. Nah, bagi para pria mungkin yang ingin menambah kualitas kejantanan gitu, itu disarankan berapa lama, Dokter? Yang tidak ada masalah medis? Oh, kalau nggak ada masalah medis cukup 4 minggu sampai 6 minggu. Sebulan sampai sebulan setengah. Nah, kalau ada masalah medis, kayak ejakulasi dini. Misalnya ejakulasi dini atau infertilitas. Kalau infertilitas itu 200 mg per hari itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau yang gangguan ejakulasi dini atau itu kira-kira 3 bulan aja cukup. Kurang lebih 200 mg per hari. Tapi mungkin dalam pengawasan dokter ya tentunya ya. Ya tentunya sebelum harusnya ya bagusnya kalau orang yang mempunyai kelainan misalnya kekurangan hormon testosteron tadi ya, itu sebelumnya diperiksa dulu di dalam penelitian sampai setelah dia di 3 bulan diteliti lagi ternyata di dalam penelitian itu dari rendah testosteronnya menjadi normal. Oke, Dokter Erna penasaran nih mau minum nih, Dok. Jadi ini Silahkan. pasak bumi sama apa tadi, Dok? Kayu manis ya? Kayu manis. Oke. Saya memang sepahit ini ya? Tapi emang mungkin pahit. Setimpal dengan hasilnya ya, Dok? Oh iya, nanti kalau dia pahitnya itu berasa itu artinya zat aktif yang ada di dalam pasak bumi ini sudah masuk ke dalam air. Oke, jadi mungkin bagi para pemirsa yang tidak tahan dengan pahit bisa dicampur apa, Dokter? Oh, apakah bisa ditambah madu? gula, bisa ditambah madu, bisa. Bagi yang punya diabetes, sebaiknya jangan pakai gula. Oke pemirsa, sekian dulu perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Eklas bersama Dr. Erna Hayati, MM, MSI. untuk Hidup Sehat Plus.